Baik, kita mulai aja perkuliahan kita, ya, melanjutkan pembuatan daftar nilai yang minggu lalu. Minggu lalu kita sudah membuat atau mencoba membuat program Pascal untuk membuat daftar nilai, mulai dari input, ada prosesnya, ada outputnya, tapi inputnya hanya NPM, nama, jurusan, ada nilai teori, ada nilai praktek, dan prosesnya hanya mencari nilai rata-rata. Nah, sekarang bagaimana kita kembangkan, ya, membuat program nilai ini dengan sedikit lebih jauh lebih dalam. Ya. Sebelum kita mulai membuat program Pascalnya, saya jelaskan dulu tampilan yang ingin dihasilkan. Ya. Sekarang kita akan mencoba membuat tampilan dengan NPM. Ini tampilannya, terus nama mahasiswa. Di kamar. Terus ada nilai teori. Ada nilai praktek. Nah, ini untuk proses input. Ya, jadi untuk input datanya kita gunakan readline nantinya. Yang diinput adalah NPM, nama mahasiswa, nilai teori, dan nilai praktek. Desdika Noah. Apaan sih orang belajar di mana? Tutup dulu mic-nya. Dipanggil ya, orang lagi kuliah. Tutup mic-nya. Siapa sih? Oke, kita lanjutkan. Ya. Sekarang kita biasakan bagi 3 kelompok. Ada kelompok input, ya, terus ada kelompok proses, dan ada kelompok output, atau ada bagian output. Oke, nah sekarang untuk prosesnya, kita akan mencari jurusan, terus nilai rata-rata, dan grade. Nah, ini akan kita proses. Bagaimana cara memprosesnya? Nilai rata-rata kan kita sudah tahu. Untuk nilai rata-rata ya, kita sudah tahu bahwa nilai teori ditambah dengan nilai praktek dibagi dengan 2. Nah, kalau kita mencari nilai rata-rata, berarti penjumlahan ini itu harus dalam tanda kurung. Ini nilai rata-rata. Terus jurusan bagaimana? Untuk jurusan, kita lihat dari NPM, yaitu karakter pertama dari NPM. Ini untuk jurusan. Nah, kalau karakter pertamanya itu 1, berarti jurusannya adalah S1 SI. Sorry. Terus kalau karakter pertamanya itu adalah 2, berarti jurusannya adalah S1 Sistem Komputer. Kalau huruf pertama, karakter pertamanya itu 3, dia jurusannya adalah D3 MI. Dan terakhir, kalau 4, D3 Teknik Komputer. Nah, ini ya. Kalau kemarin kan jurusan itu kita isi dari input, tapi sekarang enggak. Jurusan itu nanti kita hasilkan dari NPM. Jadi kalau NPM-nya itu karakter pertamanya 1, berarti mahasiswa tersebut adalah S1 SI. Jurusannya adalah S1 SI. Kalau karakter pertamanya 2, S1 SK, kalau 3 D3 MI, dan kalau 4 D3 TK. Oke, ini untuk jurusan. Lalu nilai rata-rata sudah. Kalau untuk grade bagaimana? Nah, sekarang untuk grade itu diambil dari nilai rata-rata. Diambil dari
nilai rata-rata. Jadi kalau nilai rata-ratanya itu lebih besar dari 84, maka grade-nya itu A. Dan dia akan mendapat grade E kalau lebih kecil sama dengan 39. Nah, ini akan kita coba buat dengan bahasa pemrograman Pascal. Nah, ini prosesnya gitu loh. Jadi prosesnya untuk mencari jurusan seperti ini tadi, karakter pertama dari NPM, nilai rata-rata, tentu nilai praktek tambah nilai teori bagi 2. Untuk grade, itu nilainya A kalau di atas 84, B kalau 69 di atas 69, dan seterusnya. Ya, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita coba ini buat outputnya, ya outputnya sementara ini masih sama ya. Outputnya berarti yang kita kehendaki outputnya adalah NPM. Nah, inilah yang akan kita tampilkan di outputnya, di output. Oke, nah sekarang bagaimana caranya? Kita sudah paham apa yang mau kita buat ya, seperti ini. Ini dari depan ya, saya ulangi lagi dari depan. Input adalah 4 item ini, NPM, nama mahasiswa, nilai teori, nilai praktek. Jurusan itu diambil dari karakter pertama, ya. Untuk dari NPM, karakter pertama dari NPM, terus nilai rata-rata, nilai praktek tambah nilai teori bagi 2, grade diambil dari nilai rata-rata. Kalau nilai rata-rata di atas 84A dan seterusnya. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagaimana cara kita mengambil karakter pertama dari NPM. Ada perintah atau statement copy. Ini adalah cara kita untuk mengambil karakter pertama dari NPM. Karena apa? Karena nanti kita akan membandingkan atau mengkondisikan karakter pertama itu. Jadi kalau karakter pertama itu nanti terbacanya 1, maka dia akan menghasilkan jurusan S1 SI. Perintah copy itu kita gunakan untuk mengambil karakter pertama dari NPM. Caranya bagaimana? Nah, kita gunakan satu variabel untuk menampung karakter pertama ini dari NPM. Kan NPM itu ada 8 karakter ya. Nah, kita cuma mau ambil depannya aja untuk kita bandingkan supaya menjadi jurusan. Caranya adalah kita misalkan pakai satu variabel bebas sebenarnya. Ya. Variabelnya misalnya J. Ya. J.2 sama dengan copy dalam kurung dari NPM. Copy dari NPM dari posisi 1 sebanyak 1. Nah, ini artinya kalau saya tuliskan di tempat lain ya sebentar ya. Kalau ada NPM 104200001 misalnya, lalu ada perintah seperti ini. Perintah seperti ini. J sama dengan copy NPM 1,1. Nah, data yang ada di variabel NPM ini misalnya 104200001. Berarti perintah J tadi atau statement tadi ambil dari NPM yang berisi NPM-nya ini dari posisi 1, dari posisi 1 kan ini. Ya. Sebanyak 1 ya berarti ini. Berarti dia akan mengambil 1 dalam arti yang paling depan yang diambil. Kenapa? Karena di sini ditentukan posisi pertama. Kalau kita tuliskan di sini, misalnya posisi kedua, maka yang diambil adalah posisi kedua, yaitu 0. NPM di posisi kedua, karakter kedua. Kalau kita rubah di sini jadi 3, ya berarti posisi ketiga sebanyak 1. Nah, ini 1 ini adalah jumlah karakter yang mau diambil.
Ini bisa dirubah, bisa. Kalau kita mau ganti dengan 2, misalnya 3,2, berarti yang diambil adalah dari posisi 3 sebanyak 2. Berarti 4 dan 2. Paham ya? Ini fungsi dari perintah copy. Nah, kalau sudah terambil seperti ini, dia tersimpan di dalam variabel J. Oke, nah sekarang kita mulai 1,1. Berarti dia akan mengambil karakter di NPM dari posisi pertama sebanyak 1 dan masuk ke dalam variabel J. Nah, kalau sudah kita dapat variabel J ini dengan karakter pertamanya, baru bisa kita buat jurusannya, yaitu dengan menggunakan kondisi if. If J sama dengan 1. Nah, karena nantinya ini adalah tipe datanya string, berarti harus ada dalam tanda kutip ya, single apostrofe atau single tanda kutip. Kalau dia 1, maka kita isi variabel jurusannya apa, misalnya jur. Variabelnya jur, titik 2 sama dengan S1 SI. Dah, selesai. Jadi nanti kalau NPM itu di karakter pertamanya 2, berarti nanti akan tercetaknya adalah S1 SK. Kalau 3, berarti D3MI, dan kalau 4, D3 TK. Karena NPM itu ada yang di depannya 4, karakter pertamanya 4, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Oke, bisa dipahami sampai sini? Ya, oke. Terus untuk grade, bagaimana untuk grade? Oke, untuk grade kita tunda dulu, nanti langsung aja kita coba di Pascal ya. Kita mulai sekarang, kita coba ya dengan menggunakan Pascal. Seperti biasa kita berikan judul programnya, misalkan program daftar nilai mahasiswa. Terus unit yang kita gunakan CRT. Deklarasi variabelnya. Nah, sekarang deklarasi variabelnya kita juga mesti ingat variabel-variabel apa saja yang kita gunakan dan apa saja tipe data yang kita gunakan di masing-masing variabel ya. Nah, kalau dari inputnya itu ada NPM ini tipe datanya nanti kita pakai string, walaupun dia nanti datanya angka, tapi kita pakai string. Nah, ini sama dengan data, variabel nama mahasiswa, NM. Sama jurusan ya, jurusan juga string. Kita pakai jur misalnya ya, jurusan itu jur. Tipe datanya adalah string. Terus yang tipe datanya integer itu misalnya nilai teori, nilai praktek. Ini integer. Dan yang tipe datanya real itu adalah nilai rata-rata. NR real. Kita mulai sekarang programnya atau program utamanya dengan begin. Terus ini kelompok input dulu. Kita kasih aja keterangan di sini input. Supaya kita bisa paham kalau ini adalah bagian dari input. Oh ya, seperti biasa CLR SCR. Input data itu berarti bisa kita gunakan write lagi. Write masukkan NPM
titik 2 read line titik koma ya, sorry, read line variabelnya npm. Selesai untuk bagian input. Kalau sudah ada bagian input, tentu ada bagian proses sebelum kita masuk ke outputnya. Berarti ada input, ada proses, ada output. Oke, ini bagian prosesnya. Kita kasih keterangan, ini proses. Nah, proses ini, ingat yang kita mau cari itu adalah jurusan, nilai rata-rata, dan oh ya, ini ada satu lagi grid ya. Grid belum masuk ini variabelnya. Grid itu ada di string. GR, saya singkat GR. Jadi yang akan kita cari adalah nilai rata-rata, jurusan, dan grid. Nah, sekarang untuk proses, kita cari misalnya jurusan dulu. Ya, tadi masih ingat ya jurusan ya? Mencarinya untuk menampung karakter pertama dari NPM, tadi contohnya adalah J. J.2 sama dengan copy dalam kurung NPM 1,1 kurung tutup. Nah, ini berarti sudah mengambil karakter pertama dari NPM dan masuk ke variabel J. Karena kita menggunakan tambahan variabel lagi, ya, berarti kita harus deklarasikan juga variabel J ini. Kita tambahkan di deklarasi yang bertipe data string. Oke, kita lanjutkan sekarang. Kalau sudah kita ambil, baru bisa kita gunakan kondisi. Jika J sama dengan 1, maka kita lihat variabel untuk jurusan adalah jur. Ya, ini jur ya. Berarti jur titik 2 sama dengan S1 SI. Tuh, titik koma. Oke, itu baru untuk yang S1 SI. Sampai sini kita sudah memperoleh jurusan. Ya, sudah dapat jurusan. Selanjutnya adalah rata-rata. Rata-rata kan nggak terlalu sulit ya, berarti NR, variabelnya NR titik 2 sama dengan NT ditambah NP dibagi 2. Di dalam kurung jangan lupa ya. Kemarin ada yang lupa itu. Penjumlahannya tidak dalam kurung. NR sama dengan nilai teori tambah nilai praktek bagi 2. Kita dapati nilai rata-rata. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, kita sudah dapat di jurusan, ya, kita sudah dapat nilai rata-rata. Oh, ini maaf, belum diganti nih. Ini diganti dulu jadi 3, dan yang ini 4. Nah, jurusan dan nilai rata-rata sudah kita dapat. Berarti tinggal kita cari grade sekarang. Nah, untuk mencari grade, diambil dari nilai rata-rata. Artinya kita bandingkan nilai rata-ratanya dengan ketentuan yang sudah saya jelaskan di awal tadi, yaitu jika nilai rata-ratanya lebih besar dari 84,
Maka grade itu tadi GR variabelnya sama dengan A. Titik koma. Biar cepat kita copy. Ini kita ganti B, ini kita ganti dengan C, D, dan E. Ya. Nah, A itu kalau lebih besar dari 84, sementara B itu kalau dia lebih besar dari 69. Nah, batasan-batasan ini kita sendiri yang menentukan ya. Terserah nanti mau berapa batasannya ya silahkan aja gitu loh. Ya, tapi batasan ini, ketentuan ini kita yang menentukan sendiri. Nggak harus seperti ini, nggak harus seperti lebih besar 84, A bisa aja lebih besar dari 80 itu A. Ya. Tergantung apa sekolah masing-masing lah. Terus di atas 54 nilainya C dan di atas 39 nilainya D, dan terakhir untuk nilai E ini lebih kecil sama dengan 39. Nah, kenapa pakai tanda sama dengan? Supaya 39-nya itu masuk ke bagian yang bernilai E. Ya. Kalau nggak pakai tanda sama dengan, nanti angka 39 itu gantung di mana dia adanya. Ya. Baik. Nah, karena sudah kita dapat semuanya kan, proses inputnya sudah, prosesnya sudah. Sekarang kita mulai dengan output. Output untuk output kita gunakan go to xi untuk menentukan posisinya. Ini tadi sudah ada clear screen-nya ya. Oke. Nah, sebelum masuk ke go to xi, kita buat dulu clear screen di sini supaya nanti yang tampilan inputnya itu hilang. Menggunakan go to xi untuk menentukan posisinya. Go to xi, misalkan di kolom kelima, barisnya mulai baris ke-7. Apa yang mau dicetak? Yang pertama dicetak adalah write npm. npm koma variabelnya adalah npm kurung tutup titik koma. Terus go to xy, baris berikutnya adalah 8, berarti apa yang mau dicetak pasti yang dicetak adalah nama. Write nama mahasiswa. Koma nm. Terus ini kita copy aja bisa sebenarnya ya, supaya nggak lama. Tinggal kita ganti aja ini. Ya. Ini jadi 8, yang ini 9, yang ini tadi setelah nama jurusan ya, kita ganti dengan jurusan. Jurusan variabelnya jur.
Jangan salah variabel ya. Variabel yang sudah kita gunakan ya itulah yang kita pakai. Yang sudah kita deklarasikan itulah yang kita pakai. Terus 9 nilai rata-rata. Oke. Variabelnya adalah NR. Nah, baru terakhir NPM nama jurusan nilai rata-rata grade ya. Ini grade berarti di baris ke-10. Right. Grade. Variabelnya adalah GR. Oke, sudah selesai. Berarti tinggal kita tutup dengan read line dan N. Kita coba dulu compile. Ya. Kalau tidak ada kesalahan dalam penulisan, maka compile akan sukses. Compile sukses, berarti tidak ada salah penulisan. Dan coba kita run. Masukkan NPM 104 2900 misalnya. Enter, masukkan nama. Misalnya Rusdi. Nilai teorinya 70. Nilai prakteknya 80. Berarti nilai rata-rata 150. Lihat, nah ini ya. NPM 104. Nah, ini berarti ada yang bertabrakan nih. Grade-nya D. Bentar, ini ada kesalahan ya. Bentar. Ini 8 dengan 8 ya, salah. Harusnya 9. Yang bawahnya 10. Terus yang bawahnya lagi 11. Oke. Ya, coba lagi. NPM 104 20003. Namanya Rusdi. Sembilan puluh. Ini harusnya dapatnya nilai A ya. Nah, kita lihat dapatnya nilainya D. Kenapa bisa demikian? Oh iya, sorry, lupa. Ini kita pakai else ya. Nah. Kita jalan lagi sekarang. Kan? 104 20009. Nama Rusdi. Teori 60, praktek 90. Ini 150 berarti 75. 75 itu B. Nah, ini hasilnya. Ya. B. Rusdi 1042009. Jurusannya S1 SI karena 1 di depannya ya. Nama Rusdi, jurusan S1 SI, nilai rata-rata 75 dan grade-nya B. Oke. Nah, perbaiki dulu. Terus mana lagi yang tadi salah ya? Oke. Kita coba lagi dengan NPM yang berbeda. 104 20700. Namanya Mei. Nilai teorinya 80. Nilai prakteknya 75 misalnya.
104 nama Meliana, S1 SI, grade-nya B. Oke. Sebentar ini dulu. Betul ini right yang ini. (104) 2.300 misalnya. Nama Nadia. Nilainya 67 89. Nah, ini ya. 104 203.000 nama Nadia, S1 SI 78,0, nilainya B. Ya. Sekarang kita coba yang jurusannya berbeda. Yang jurusannya berbeda misalnya 204 456. Namanya Andri. Nilainya kita coba nilai yang kecil ya, 40 54 misalnya. 47,0 berarti D. 204 S1 SK. Perhatikan di sini ya. Ini 2 berarti S1 SK. Dan nilainya D. Oke. Nah, begitu kira-kira. Silakan ada pertanyaan. Silakan ya, ada yang mau bertanya. Saya nanya dong, Pak. Ya, silakan Andre. Yang if else itu harus ada sama dengannya, Pak, ya, yang bawah, yang 39 itu. Kok beda sendiri sama yang atas? Ya. Itu pengaruh nggak sih, Pak? Ya, kalau di sini tidak kita kasih sama dengan ya, seperti ini, coba kita jalankan. Kalau nilai rata-ratanya itu 39, dia masuknya kemana? Ke nilai D atau ke nilai E? Kalau seperti ini. Misalkan nilai rata-rata 39, dia masuk ke D atau ke E? Kan nggak masuk kemana-mana. Misalnya 39. Apakah nilai rata-rata itu di atas 39? Kan tidak, karena nilainya 39. Terus dia else ke bawah. Apakah lebih kecil dari 39? Juga tidak, karena dia 39. Berarti 39 itu nggak masuk kemana-mana. Ya, kita coba, 39 berarti 68 ya. Oke, kita coba sekarang run yang nilai rata-ratanya menghasilkan 39. Masukkan NPM 404 misalnya, biar S1 SK, D3 TK 5678. Siapa lagi tuh? Main cubit-cubitan ya. Oke, nama misalnya Adit. Ya. Terus nilai teori ya kita tulisnya 39 ya. 39, nilai praktek juga 39 supaya dapat nilai rata-rata. Nah, nggak ada kan? Kosong grade-nya. Kenapa? Karena 39 itu nggak masuk kemana-mana. Maka supaya 39 itu masuk, ya kita harus berikan tanda sama dengan di sini gitu. Supaya apa? Supaya 39, kalau dapat nilai 39 itu nilainya adalah E. Paham nggak Andre? Coba kita coba ya. NPM 3 sekarang, 304 5678. Ya. Namanya Didit misalnya. 39. Ini pasti E. Hasilnya E. Bisa dipahami? Bisa, Pak, bisa. Oke, terima kasih. Baik, ada pertanyaan lagi nggak? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya. Pak, saya mau bertanya. Oke, Mei, silakan. Itu yang pas di bagian proses yang if J sama dengan tanda petik 1, 2, 3 itu, kenapa dia huruf J-nya saja? Kenapa dia nggak jur juga, Pak? Oke, baik. Gini, J ini kita hanya untuk menampung karakter pertama dari NPM.
kalau kita misalkan kita bandingkan ini ya, yang ini ya tadi ya. J ini untuk menampung karakter pertama dari NPM, belum jurusan gitu. Tapi untuk menampung karakter pertamanya aja. Karakter pertama dari NPM itu untuk menentukan jurusan. Nah, untuk membandingkannya bagaimana? Berarti kan kita ambil satu karakter pertama dan kita tampung di variabel J gitu. Lalu kita buat kondisinya. Kalau J-nya 1, oh ini berarti jurusannya S1 SI. Kita buatlah outputnya, yaitu masuk variabel jur S1 SI. Dan ini pun nggak harus J, variabelnya bebas sebenarnya gitu. Variabelnya boleh A, boleh B, boleh C, asal tidak digunakan untuk keperluan yang lain. Jadi variabel-variabel itu nggak boleh sama. Jadi sekali lagi variabel ini nggak harus J. Yang jur ini untuk variabel outputnya S1 SI, S1 SK, dan seterusnya. Itu kira-kira Mei. Bisa dipahami Mei? Paham Pak, sudah. Oke, ada lagi silakan. Kalau memang enggak, berarti saya mau kasih tugas aja nih. Ya, tugas. Kita bentuk sama masih dalam pembuatan daftar nilai mahasiswa, tapi sekarang bentuknya seperti ini. Ada judul, daftar, nilai, mahasiswa, kelas 107. Ya. Terus, sini ada NPM, ada nama, terus jurusan, nilai rata-rata, NPM, nama, jurusan, nilai rata-rata, nilai teori, nilai prakteknya nggak usah dimasuk, nggak usah jadi output ya, nggak apa-apa. Langsung nilai rata-rata aja. Ya udah, terakhir grade seperti ini. Oke, nah jadi nanti outputnya adanya di sini gitu loh. Ya. NPM 104200009 misalnya. Nama Aditya misalnya. Ya. Terus jurusan S1 SI, nilai rata-rata ya hasil dari proses semua ya ini ya, tapi tampilannya seperti ini gitu. Nilai rata-rata 80 misalnya, grade-nya B, karena 80 grade-nya B. Tapi kok ada di sini sebentar. Nah, seperti ini outputnya. Ya. Nggak usah banyak-banyak dulu sampai lebih dari 1, 2 atau 3 sampai 5, tapi 1 aja dulu seperti ini. Nah, kalau tadi outputnya seperti ini kan, nih. Sekarang outputnya seperti ini. Nah, gimana caranya? Tekniknya kita akan lebih banyak bermain di GoToXY. Ya, saya kasih contoh pembuatannya. Ini udah ya. Nanti bisa lihat aja di YouTube ya untuk tugas ini. YouTube. Saya kasih contoh bagaimana cara membuatnya. Tapi saya kasih contoh untuk judul aja ya, judul. Baik. Nah, di dalam skrip programnya, ya, sebelum masuk kepada output, kita buat dulu judul, ya, atau header. Ya.
Kita kasih misalnya di sini header atau judul. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nah, cara membuatnya kita lihat kalau headernya itu adalah daftar nilai mahasiswa 107 misalnya, itu berapa karakter itu? Daftar nilai mahasiswa 107 aja lah. Daftar nilai mahasiswa 107. Berapa sih itu jumlahnya? Coba dihitung. Daftar 6, termasuk spasi ya. 7, 12. 16 ya. 16. Nah, 16 supaya dia ada di tengah-tengah dari screen, caranya adalah panjang atau luas dari screen itu atau panjang dari screen itu, lebarnya ya maksud saya, lebar dari screen itu adalah ke samping kirinya 80. Berarti 80 dikurangi dengan 16 itu hasilnya adalah 64. 64 dibagi 2 hasilnya adalah 32. Oke, kita ingat tuh 32. Berarti go to xi-nya dimulai dari 32. Oke. Go to xi kurung kita mulai dari kolom 32 koma misalnya di baris ke 5 lah. Tuh. Terus baru kita tulis right. Judulnya adalah daftar nilai mahasiswa 107. Tuh. Nah, seperti ini ya. Oke. Ini cuma contoh ya, tapi nanti silakan aja dibuat. Kita coba dulu, jalankan, compile dulu. Oke, sukses compile-nya. Run. Kita isi, ini yang tadi ya. Isi aja sembarang. Isi sembarang. Keluar. Kita kasih readline dulu di sini supaya ketahan ya. Jadi nggak langsung clear screen. Oke. Nah ini, keluar ya, daftar nilai mahasiswa 107. Bisa dilihat ya. Nah itu caranya gitu loh. Nah nanti sub judulnya juga sama. Dihitung aja go to xi, dari sini itu kolom berapa, turun ke bawah baris berapa dan seterusnya. Dan outputnya juga begitu sama. Ini cuma contoh ya, saya hapus lagi. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, karena memang sudah jam 9. Sebelumnya saya minta maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, dan alhamdulillah ini koneksinya lumayan tidak bermasalah seperti minggu lalu ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan di hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih, Pak. Sama. Terima kasih, Pak.